Tantangan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Jangan lupa pakai masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tim PPMKP, saya sangat berharap sekali dan saya sangat bangga dengan teman-teman partisipasinya, ini kerja kerasnya dan semangatnya. Nah, mungkin untuk menjaga kesehatan kita di tengah pandemi COVID tersebut, mungkin kita harus patuh dengan SOP dari pemerintah, yaitu selalu menggunakan masker. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Selamat datang di PPMKP. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai masker ya. Mbak, jangan lupa Pakai masker. Oke, aku juga mau pakai. Jangan lupa pakai masker ya. Pakai maskernya ya. Selalu pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Pakai masker tetap keren kok. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Pakai masker ya. Maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungi aku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Selama di kantor, apalagi kalau kita sedang bertemu dengan teman atau rekanan kita atau teman-teman di kementerian lain, tetap kita gunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat dan tetap semangat. Sekedip matamu seakan dalam mimpi, senyummu, mesummu, wajahmu menjelma, hayalan lembut memukau hati. Kau dulu kala hari yang bahagia, kau lari kejar, tertawa, bercanda, sumpahmu, sumpahku yang kini tak tercapai. Kau pergi jauh, janji kembali, kini kau pulang membawa kekasih. Memori kau membuka luka lama yang ku ingin lupa. Memori tolong daku pergi jauh, janji takkan kembali. Memori kalau kau mau tidak lapar, kalau kau mau menghadapi COVID-19 dengan aman, kalau gitu penghasilannya di atas 500.000 dong satu bulan. Sampai 700.000. Hebat. Menghadapi COVID-19 dan dampak orang yang PHK, orang supaya tidak stres, ini jawaban nggak Pak? Ya, kalau kecil-kecil ini cukup, kemudian dia menjadi ketahanan desa menjadi ketahanan kecamatan, ketahanan kecamatan menjadi ketahanan pangan kabupaten, ketahanan pangan kabupaten menjadi ketahanan pangan provinsi, dan kemudian negara ini memiliki daya tahan yang cukup. Jadi ada yang panen 20 hari, ada yang panen 30 hari, ada yang panen 3 bulan. Kalau begitu tidak ada yang terhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Brokoli. Jumpa lagi kita di Brokoli volume yang ketiga. Dan hari ini sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-6. Ya. Senang sekali kembali bersama saya Vira Adia di Brokoli pagi ini. Dan pagi ini ada narasumber yang luar biasa yang akan menemani kita semua share knowledge ya Bu ya. Ini kok berantakan gini loh, pagi-pagi belum minum kayaknya saya ini. Berbagi ilmu lah bahasa Indonesianya ya di kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada beberapa materi yang harus saya sampaikan untuk Anda, Sobat Brokoli, terkait dengan tata tertib.
Ya, nah tata tertib ini tidak bosan-bosannya kami sampaikan tentunya agar webinar ini berjalan dengan lancar dan apa yang diharapkan oleh Sobat Brokoli juga dapat terwujud ya. Oke, yang pertama masuk Zoom itu 15 menit sebelumnya. Kalau saya tadi lihat sudah lebih dari 60 orang yang masuk sebelum 15 menit dimulai. 100, oh salah tuh 100 ya. Oke, kemudian juga semua peserta harus mengaktifkan kamera videonya saat live, dilarang makan dan minum, ini sudah aturan umum ya. Kemudian peserta yang sudah masuk harus di-mute ininya, speakernya. Dan jangan lupa harus mengisi daftar hadir, karena ini berkaitan dengan sertifikat yang akan Sobat Brokoli terima. Kemudian juga pada saat nanti ada sesi tanya jawab, peserta boleh raise hand ya, untuk nanti bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber kita. Iya. Iya, oke. Kemudian, ya, kalau tadi saya katakan bahwa sudah hadir di studio ini narasumber yang luar biasa. Nah, di samping saya sudah hadir Ibu Dr. Nani Sufyani, MSc.AGR. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Fira. Iya, beliau adalah Widya Iswara di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian PPMKP Ciawi. Juga ada narasumber kita untuk kedua kalinya nih, Mas Rizky ya. Ya, ini Mas Rizky Permana SSIMM. Mungkin Sobat Brokoli yang mengikuti materi keempat ya kalau tidak salah. Kelima ya, kelima sudah kenal dengan yang satu ini. Sebelumnya juga sudah kenal sih karena dia bermain organ ya. Ya, oke. Selamat pagi Mas Rizky. Selamat pagi Bu Fira, selamat pagi Sobat Brokoli di seluruh Indonesia Raya. Dan ini saya grogi sebenarnya Bu, karena bersanding dengan senior saya ini. Ini saya kehormatan ini ya. Oh iya. Iya, ini jadi ini kalau kemarin sendirian ini grogi banget sebenarnya. Oh, ini pakai banget ya? Ini grogi banget. Grogi banget. Oke. Baik, ini kan suasana dingin ya Bu ya. Karena kita turun hujan ya kemarin ya. Betul, bagaimana dengan sobat di tempat lainnya? Mudah-mudahan juga merasakan hal yang sama maksudnya. Maksudnya apakah hujan juga? Karena kalau di Bogor nih kemarin hujannya luar biasa. Ya Bu ya. Nah, dingin-dingin begini enaknya sambil minum yang hangat-hangat. Sepakat. Nah, brokoli ini nah kita panggil dulu deh. Di brokoli ini ada Teh Nia. Teh Nia. Mana coba Teh Nia? Nah, Teh Nia, minuman kita apa nih pagi ini? Teh brokoli, luar biasa. Spesial hari ini ada teh brokoli. Brokoli punya teh khas Ibu Bapak. Coba silahkan sambil diminum untuk menghangatkan tubuh supaya suasananya menjadi lebih cair ya. Oke, ya. Nanti kita bahas Bu. Simpan dulu Bu. Nanti kita bahas. Oke. Baik ya. Terima kasih ya Teh Mia. Menu yang lainnya boleh dikeluarkan. Ya oke. Terima kasih Teh Mia. Ya. Ya, Sobat Brokoli, ini teh manis khas brokoli. Biasanya ada wedang uwoh, Bu. Produknya dari koperasi kita Agro Urang, Agro Humaniora. Ya, tapi kali ini nggak tahu nih tehnya ngasihnya teh, tapi nggak apa-apa, ini teh khasnya brokoli. Ya, oke, Sobat Brokoli, perlu kami sampaikan bahwa brokoli sudah memasuki volume yang ketiga. Ya, dan volume ketiga ini sudah memasuki materi yang keenam, artinya ini materi yang terakhir. Ya, kalau pada saat di materi yang pertama hadir sebagai pembuka pengawal menyampaikan materi adalah Bapak Kepala Pusat kami, Bapak Insinyur Yusral Tahir MSc.AGR ya. Dan sekarang kita memasuki materi yang keenam dengan judul Kiat Membangun Network Pemasaran di Masa Pandemi. Ya, dan perlu juga saya sampaikan bahwa untuk sertifikat 1, 2, 3, 4, 5 sudah bisa di-download ya untuk Sobat Brokoli yang mengikuti dengan aktif webinar Brokoli ini sudah bisa mendownload sertifikat materi 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik. Ya. Nah, ini dia. Tapi ada syaratnya nih ya. Syaratnya ya tentunya harus mengikuti pembelajaran online ini dari awal hingga akhir. Kemudian juga jangan lupa mengisi daftar hadir. Jadi kami tidak pernah bosan-bosannya untuk meminta Sobat Brokoli mengisi daftar hadir. Hal ini terkait dengan sertifikat yang nanti kami akan terbitkan, yang supaya Bapak dan Ibu atau Sobat Brokoli bisa mendownloadnya ya. Oke. Iya, nah ini dia.
kontak person yang ingin dihubungi bila ada hal yang ingin ditanyakan di 085673144643. Seperti itu ya. Oke, ya. Baik, Sobat Brokoli tentunya sudah tidak sabar untuk segera mendengarkan paparan dari pemateri kita. Ya, tapi perlu kami sampaikan bahwa sepagi ini sudah tergabung kurang lebih 120 partisipan. Tepuk tangan dong. Iya, terima kasih untuk semua partisipan yang sudah bergabung di Brokoli Volume 3. Dan baik, Ibu boleh menyapa dulu Sobat Brokolinya. Atau kita bareng-bareng menyapa yuk, Mas Rizky, Bu Nani. Selamat pagi Sobat Brokoli. Brokoli ngobrol asik via online. Sekali lagi ya. Brokoli ngobrol asik via online. Ya, itu dia Bu, ngobrol asik via online. Oke. Ya, Ibu boleh langsung menyampaikan materinya? Ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Fira. Dalam mungkin Bu. Oh, jadi masuk ke sini. Iya, masuk. Iya. Oh my God. Selamat pagi, Sobat Brokoli. Apakah terdengar suara saya? Harus masuk, Bu. Oh, harus masuk. Oh my God. Oh gini, baik. Maklum ya, ini cara baru di masa pandemi ini ya. Ini cara normal ya. Baik. Selamat pagi, sahabat Brokoli dimanapun Anda berada. Mungkin yang rindu-rindu bertemu dengan saya, alhamdulillah ya, GR sekali ya. Sekarang harus GR loh Bu. Karena banyak sekali ya para peserta pelatihan yang mungkin tersebar seluruh Indonesia yang mungkin sudah lama tidak bertemu dengan saya dan kali ini kita bisa bertatap langsung meskipun melalui online ya Bu Fira ya. Nah, saya langsung atau ada yang mau ditanyakan? Sahabat Brokoli, saya di sini Nani ya. Kalau misalnya ada yang udah lupa nama saya Bu Nani gitu dari PPMKP Ciawi ini. Saya mau sharing kepada Bapak dan Ibu sahabat Brokoli. Sederhana saja yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah tips bagaimana kita bertahan berwirausaha atau berbisnis di masa pandemi ini. Ini merupakan catatan yang sangat penting karena di masa pandemi ini kita agak ada satu perubahan-perubahan perilaku dari pasar ya, perilaku-perilaku dari konsumen yang itu bisa kita jadikan sebagai peluang bagi pengembangan bisnis kita, gitu Bu Fira. Jadi kalau secara teori bicara tentang apa namanya tadi net marketing ya, network marketing itu kalau kita lihat itu lebih kepada multi level marketing, tetapi bukan itu yang akan kita bicarakan. Nah, kita lihat bahwa di pemahaman tentang marketing di masa lalu itu seolah-olah hanya sekedar bagaimana menjual produk, gitu ya. Tetapi di era modern ini pemasaran itu lebih kepada bagaimana kita create suatu produk yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat atau oleh konsumen. Jadi lebih banyak dibutuhkan satu kreativitas dari para pebisnis, gitu ya. Karena apa namanya tidak hanya sekedar pada sampai menjual produk, gitu. Nah, jadi bagaimana kita meningkatkan kreativitas kita untuk lebih bisa memasarkan produk kita yang betul-betul diinginkan oleh para konsumen seperti itu. Jadi itu kira-kira pembicaraan saya. Karena yang pertama kita harus mewaspadai, mempelajari bagaimana perilaku konsumen kita saat ini pada saat pandemi. Nah, ini mungkin saya bisa sedikit sharing ya. Ya, silahkan. Bagaimana kiat membangun network pemasaran di masa pandemi ini?
Nah, kalau ini teori marketing dari Philip Kotler ya, Bu Vira, bahwa kalau dulu itu kan marketing itu hanya mempelajari tentang 4P aja ya, dari mulai bagaimana produknya, bagaimana kita menetapkan harga, kemudian bagaimana kita memilih tempat, atau kalau sekarang kan ada marketplace ya, Pak Rizky, yang mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh para pebisnis untuk menjadikan tempat menjual produknya. Kemudian bagaimana promosi. Nah, tapi sekarang sudah berkembang lagi, diantaranya ada tambahan ya, dari 4 itu menjadi 7. Artinya di situ ada di situ ada proses. Jadi di proses itu juga harus menjadi masuk ke dalam perhatian bagaimana marketing itu bisa dilakukan. Oh, jadi proses masuk sekarang ya, Bu ya? Iya, jadi prosesnya gitu ya, termasuk kemudian people gitu ya, bagaimana kita mengelola people itu kan berarti engage kepada orang-orang yang terlibat di dalam bisnis kita. Yang terlibat di dalam bisnis kita itu bukan hanya para pekerja atau misalnya yang menjual produk, tetapi juga mereka yang akan memanfaatkan produknya. Sehingga faktor yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah apa yang disebut dengan networking. Networking yaitu bagaimana kita bisa akses kepada jejaring yang terkait dengan bisnis kita. Seperti itu, Bu Vira. Jadi kira-kira seperti itu yang akan kita bicarakan di sini. Dan nanti saya makanya menggait Bapak muda nih, bukan anak muda ya, Bapak muda nih, ayo ini kita kaitkan nih dengan kaum milenial yang lebih aware atau lebih melek terhadap IT gitu ya, bagaimana bahwa teori tentang pengembangan pemahaman marketing menjadi bagian dari merancang bagaimana memasarkan produk melalui media sosial. Seperti itu, gitu. Ya, betul Ibu. Barangkali juga mungkin fenomena saat ini ya, Bu Nani, Mas Rizky, di era pandemi seperti ini yang melanda seluruh dunia ini ya, tidak terkecuali Indonesia, bahwa daya beli masyarakat menurun ya, karena ada banyak yang karena perusahaannya kolaps, bahkan sampai gulung tikar, akhirnya terkena imbas PHK begitu ya. Jadi sekali. Ya Bu ya, jadi daya beli masyarakat. Nah, ini penting banget nih materi. Bagaimana caranya ketika daya beli masyarakat menurun, kiat apa yang harus dilakukan? Ini pastinya banyak sekali nih Sobat Brokoli yang ingin tahu apa kiat-kiatnya begitu. Baik. Terima kasih Bu Vira. Sahabat Brokoli itu yang mendorong saya duduk di sini dan bertemu dengan sahabat di secara online ini gitu ya. Karena kecil-kecilan saya juga sudah mulai menjalankan bisnis gitu ya. Betul. Karena apa? Saya mencermati bagaimana perilaku konsumen ya saat ini, di saat pandemi ini. Lihat, ketika pandemi, di awal-awal pandemi, semua orang itu tidak lagi memperhatikan harga dari masker, tidak memperhatikan lagi harga dari vitamin. Yang penting mereka lebih memperhatikan kepada value-nya, value produknya, nilai produknya. Apa nilai yang diperhatikan oleh mereka? Itu lebih kepada nilai kesehatan, nilai kepada sanitarinya, nilai kepada bagaimana dia bisa terlindungi dari pandemi ini, dari COVID-19 ini begitu. Jadi ini satu peluang. Oke, berarti produk apa nih yang akan kita pasarkan yang mempunyai nilai untuk melindungi konsumen dari serangan penyakit ini. Oh, kalau begitu mungkin tidak hanya menjual masker kan Mas Rizky ya. Jadi bukan hanya menjual masker, tapi kita juga karena di pertanian, maka kita kepada produk-produk pertanian. Apa? Ya pasti pangan itu nggak akan berhenti loh Bu Vira, terus-terusan dia akan diperlukan oleh masyarakat, dan berbisnis di bidang pangan nggak akan ada ruginya gitu kan ya. Ya ini itu kan ini ungkapan dari seorang pebisnis juga nih Sobat Brokoli, karena Bu Nani ini punya satu lahan pertanian yang juga sudah di sebagai suatu usaha ya Bu ya. Ya, kecil-kecilan ya, petani kecil lah. Nah ini gimana Bu, terkait dengan pengalaman pribadi langsung, daya beli permintaan konsumennya seperti apa Bu di era seperti ini? Baik, begini,
kita lihat bisnis apa yang saya jalankan sekarang ini ya. Saya menekuni sebuah bisnis yang mungkin saya rasa inilah yang paling tepat di masa pandemi ini. Orang mencari makanan yang sehat, untuk dimasak sendiri dengan praktis di rumah, gitu. Sehingga saya beralih kepada hidroponik, gitu ya. Kenapa saya pilih hidroponik ya? Itulah passion saya. Saya senang bertanam, gitu. Makanya Ibu sahabat brokoli, kalau memilih bisnis ya, pilihlah yang kira-kira kita suka. Jangan memilih sesuatu yang apa ya yang paling mendatangkan keuntungan. No. Keuntungan itu tidak semata-mata materi ya. Jadi saya berangkatnya tidak dari situ ya Bu ya. Berangkatnya tidak dari situ berangkatnya kalau saya. Jadi materi itu oke ya, itu sebagai ikutannya. Tetapi aku mendapatkan keuntungan yang disebut dengan joyful profit ya. Jadi happiness profit gitu. Nah, menarik ya. Inilah yang membuat orang kalau menurut saya membuat orang bahagia kan? Kalau orang bahagia, imunitas orang kan akan meningkat. Nah, tapi bukan ini poin saya menyampaikan gambar di sini. Kembali lagi ke yang tadi belum? Ya, di gambar ini, di gambar tadi yang hidroponik itu. Nah ini, sahabat brokoli bisa lihat ya. Di sini banyak sekali bisa kita lakukan diferensiasi usaha, Mas. Ya kan? Jadi diferensiasi usahanya bisa dilakukan. Tidak hanya sekedar menjual sayur hidroponik, tetapi yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa lebih banyak engage dengan orang lain. Bagaimana saya bisa bersosialisasi dan membangun network. Networknya dari mana? Saya identifikasi proses produksi ini. Yang pertama ya, proses produksi ini. Dari inputnya. Nah, input untuk hidroponik ini kita membutuhkan misalnya media, ya, media tanam misalnya. Dari media tanam ini kita bisa berbisnis loh, Mas. Iya. Ya, jadi kita bisa menyediakan pasir malang, bisa menyediakan hidroton, atau bisa menyediakan bahan-bahan media tanam lainnya yang mungkin nanti dibutuhkan oleh ibu-ibu ya yang stay at home yang mau memulai bisnis hidroponik sebagai hobi dan untuk menghibur hatinya di rumah gitu seperti itu. Nah, ini kita bisa berangkat dari input. Kemudian kita lihat ya, selain dari itu di hidroponik ini juga kan membutuhkan instalasi. Betul. Nah, instalasi ini saya sendiri tidak bisa membuatnya, Bu. Jadi lagi-lagi ya, kita kalau mau berbisnis, kita kalau mau berusaha dengan sukses, jangan kerja sendiri. Bangun network, bangun jejaring. Saya tidak bisa membuat peralatan seperti ini, instalasi seperti ini. Tapi saya ketemu dengan orang yang mampu membuatnya, sehingga saya ajak dia sebagai mitra saya. Gitu. Dan ini sangat profesional. Beliau itu sudah terbiasa membuat ini ya, instalasi hidroponik ini, dan ini akan menjadi network kita dalam bidang usaha. Ini contohnya bagaimana kita berpikir dari satu jenis bisnis bisa mendiferensiasi berbagai bisnis lainnya, ikutannya ya. Nah, ini adalah dari inputnya. Kemudian yang berikutnya dari hasil. Lihat Bu Firaya. Dari hasil ini kan kita menghasilkan sayuran ya Bu ya. Nah, menghasilkan sayuran itu kalau kita menjual dalam bentuk sayur saja mungkin tidak akan terlalu banyak gitu keuntungannya gitu ya kalau bicara tentang keuntungan materi. Nah, kemudian kita kreasikan. Oke, kalau gitu kita membuat saladnya nih. Membuat saladnya, kemudian membuat kayak semacam rollnya gitu ya, itu salad rollsnya. Dan saya juga menanam bunga-bunga edible flowers gitu, bisa dibuat puding gitu seperti itu. Jadi yang ulang tahun, yang mau ngasih hadiah gitu bisa dibuat puding yang lebih menarik. Ini salad yang kayak kemarin itu ya Bu? Iya. Iya, yang enak sekali. Sahabat brokoli salad. Nah, ini salah satu contoh dari endorsement ya. Iya. Jadi seperti ini ya Bu, one stop shopping ya.
Ya. Ketika datang ke tempat Ibu, berminat untuk melakukan bisnis yang sama, yang lain-lainnya bisa paling tidak informasi ya. Rujukan referensinya bisa diarahkan ya. Betul. Iya. Dan yang paling penting lagi, ada perilaku konsumen sekarang atau masyarakat sekarang adalah mencari pengetahuan. Mencari pengetahuan. Nah, karena itu misalnya saya menyediakan tempat untuk siapa saja yang mau belajar datang ke tempat saya. Sehingga saya juga semakin banyak teman, saya juga di situ semakin terbuka wawasan karena ilmu saya kan terbatas ya. Mungkin dari teman-teman yang datang itu ilmu kita malah makin bertambah ya seperti itu. Nah, adakan pelatihan. Nah, saya mengadakan kursus-kursus gratis karena ilmu itu nggak ada harganya, ya ilmu itu nggak ada harganya. Jadi siapa saja yang mau datang ke saya mau belajar tentang ini, ayo. Tentang salah boleh Bu? Boleh, itu gratis gitu ya. Nah itu satu contoh bagaimana kita mendiferensiasi bisnis kita dan menumbuhkan kreativitas dari apa yang kita lakukan dalam bisnis kita. Itu. Nah, jadi kan sekarang ini yang berikutnya nanti biar Mas Rizky lah yang bagian membahasnya ya, bahwa konsumen sekarang kan Mas, kalau dulu kan di dalam medsos itu ya online shopping itu banyaknya milenial ya Mas. Betul. Nah kalau sekarang ibu-ibu juga banyak loh jadinya yang belanja secara online karena seperti saya juga nggak berani ke pasar atau nggak berani belanja dari pandemi Bu. Nah jadinya kita mau mempelajari gadget, tidak hanya sekedar ber-WA saja. Betul, seperti itu gitu ya. Nah jadi itu Bu Vira dari pengalaman saya dan yang selanjutnya dalam melakukan pemasaran yang di era sekarang ini kita harus lebih mengedepankan empati, ya di slide terakhir di empati ya, mungkin itu dilewat terus. Ya. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, jadi kita harus mengedepankan empati kita sebagai pebisnis. Apa itu yang dimaksud dengan empati di sini? Kita menempatkan diri kita pada konsumen. Artinya sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh konsumen dari produk kita? Misalnya, yang pertama, konsumen ingin tahu nih bagaimana proses bisnis dari apa yang kita lakukan ini. Bagaimana dia cara menangani misalnya di contoh sayur hidroponik tadi ya. Bagaimana misalnya di tempat saya itu menjaga kebersihannya, sanitarinya gitu ya. Kemudian bagaimana dia mengemasnya, apakah safe atau tidak misalnya. Sehingga itu bisa dibuka gitu di dalam promosi itu bagaimana proses bisnisnya. Kemudian yang berikutnya bagaimana kita bisa mengikut sertakan ini salah satu strategi juga mengikut sertakan konsumen itu dalam bisnis kita. Contoh gini Bu, misalnya caranya gimana? Waktu Bapak Wali Kota, maaf ya Pak Wali Kota Bogor terkena isolasi mandiri seperti itu kan yang dibutuhkan sayur yang banyak. Betul. Nah, ikutkan orang-orang itu membeli sayur gitu ya misalnya. Membeli sayur itu, kemudian kita sumbangkan sayur itu untuk misalnya untuk rumah sakit, untuk para perawatnya misalnya seperti itu. Sehingga si konsumen ini merasa memiliki bahwa bisnis ini yang punya farm ini adalah mereka semua. Itu salah satu strategi pemasaran juga ya Mas Rizky ya. Nah itu seperti itu dari saya tentang kira-kira bagaimana kita menjalankan bisnis dengan menguatkan network kita di masa pandemi ini. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga bahwa beberapa misalnya para senior ya yang sudah mau purna bakti kemudian mencari kesibukan di rumah itu mereka mencari cara bagaimana misalnya untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, maka kita bisa membuat apakah itu membuat brosurnya, pedomannya gitu ya, buku sakunya gitu bagaimana cara untuk menjalankan bisnis kita itu. Jadi itu kecil-kecilan aja Bu Vira di salah satu bagian dari
usaha bisnis pertanian. Gitu ya. Menarik ya Mas Gitu ya. Rizky ya. Sangat Tadi menarik. ada satu nilai yang saya sungguh sangat ingin tahu lebih jauh ya. Tadi joyful bisnis. Jadi dalam bisnis itu selain mendapatkan keuntungan juga kebahagiaan. Betul. Ini sebenarnya kalau bahagia ini slogannya Bu Susan. Jadi yang ikut brokoli ini memang harus bahagia. Oh iya betul. Harus bahagia. Betul sekali. Harus bahagia. Iya, harus bahagia. Nah, nilai kebahagiaan itu Bu, mungkin ya Bu ya, yang tidak bisa terukur oleh sejumlah uang ya Mas Betul, Rizky betul, ya. betul, betul. Ya, oke. So, jadi menarik juga Bu. Tadi Iya. ada tayangan yang mungkin mohon bisa dijelaskan karena ini Sobat Brokoli ini beliau pelaku langsung ini. Selain juga dia sekarang dia pelaku ini ya. Iya. Dia Boleh pelaku. berkunjung nggak Bu? Bukan Kalau hanya ada Sobat teori Brokoli. praktek kan gitu kan ya. Nah, Boleh ya. tadi kan ada strategi FOMO. Iya Bu ya, strategi FOMO. Nah, kira-kira kalau itu diterapkan di dalam produk pertanian, Bu Nani, saya mau nanya gitu ya. Sebelum lo Sobat Tani, nanya saya nanya gitu kan. Mumpung kapan lagi satu frame sama senior gitu kan ya. Oke. Strategi FOMO ini kurang lebih seperti apa sih Bu strategi FOMO-nya, dan kalau diterapkan di pertanian mungkin seperti apa? Seperti itu ya. Iya Bu. Mungkin kita jelaskan dulu itu apa itu FOMO ya Mas. Itu bahasanya orang milenial ini ya seperti itu. Jadi kalau kita kenal apa itu FOMO, FOMO itu adalah suatu perilaku yang FOMO itu singkatan dari fear of missing out. Jadi takut kehabisan, takut ketinggalan zaman, ya kan? Nah itu kan anak-anak muda kan seperti itu. Dia jadi kompetitif di antara seperti itu, menguntungkan Mas. Untuk para pebisnis itu bisa diambil peluang ya, bahwa perilaku FOMO ini bisa diambil peluang, misalnya dia berkompetisi dengan teman-temannya gitu ya. Oh yang ini udah punya nih. Ada satu produk fashion, ya ada satu produk fashion contohnya ya, yang diminati anak muda, dia merasa begitu sangat sangat berharga, sangat eksis ketika dia memakai baju itu, misalnya gitu. Sampai-sampai ketika beberapa kali difoto, kemudian di kemudian hari itu baju bekasnya bisa dipinjam. Dijual dengan harga yang tidak terlalu dan mau dipelok lagi ya itu karena ada perilaku itu fear of missing out gitu ya. Nah terus ada kan pernah dengar ada yang disebut dengan flash sale. Yes. Jadi penjualan yang dengan waktu gitu ya. Dan kemudian mencantumkan produknya tidak sekian nih. Orang itu kan tergesa-gesa tuh ingin segera membelinya. Ini salah satu strategi juga kan Mas ya untuk menjual produk kita. Kemudian juga seperti misalnya karena itu maka nanti Mas Rizky lah yang lebih paham lagi tentang itu ya. Maksudnya itu bagaimana di dalam medsos nanti dicantumkan berapa produk tersedia yang ada pada kita. Ya, ketersediaan produknya berapa banyak. Kemudian sekarang setelah terjual berapa banyak. Dan tadi loh, sifat kompetitif itu bisa dimanfaatkan. Nah itu dengan cara misalnya kita memperlihatkan si Anu udah beli. Apalagi kalau yang belinya misalnya semacam Bu Vira gitu ya. Ya jadi kan wah, Bu Vira aja udah beli nih. Nah, orang nggak mau kalah, namanya bisa jadi garansi ya. Nah, iya. Jadi kita pilih siapa itu yang Bu Susan. Nah, misalnya Bu Susan membeli, langsung kan saya foto tuh Bu Susan beli sayur banyak, saya foto ini nih Bu Susan ada beli banyak Bu, sekalian testimoni ya. Iya, sekalian Bu Susan kan ramai orangnya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, baik. Ya, tadi ya Bu, ada perilaku yang ingin selalu eksis, ingin selalu up to date dengan baik itu tren modelnya ataupun fashion dan sebagainya. Betul. Dan itu flash sale tadi memang sudah dilakukan juga oleh mall-mall atau mall-mall besar. Mall online juga ya. Iya, online juga. Mall yang berwarna oranye, hijau, biru, merah. Kan itu kan sebutkan namanya ya. Saya suka ikutan soalnya menawarkan harga yang luar biasa. Jadi kenapa enggak? Itu bisa dilakukan Bu di komoditi pertanian. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja ya Bu ya. Seperti itu. Ibu, kapan ya Bu ada promo?
Ada flash sale. Tapi ya jadwalnya, maksudnya mau ikutan. Tunggu ya, minggu ini saya akan promo benih seledri. Bibit seledri. Kalau saladnya dipromo juga nggak, Bu? Saladnya dipromo juga. Saladnya boleh dipromo. Oke, baik. Bagaimana Bu Susan? Ada pertanyaan kah? Oke, kita langsung dengan satu pertanyaan pertama ya Bu ya, boleh? Bisa. Oke. Ini dari Ibu Rodia. Nah, Ibu Rodia, sahabatku. Terima kasih Bu Rodia sudah bergabung. Selamat pagi. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan dasar hari ini? Kalau pertimbangannya yang saya suka, bisa nggak laku? Mohon pencerahan. Terima kasih Ibu Rodia. Ini Bu Rodia juga pelaku bisnis loh. Garang asemnya luar biasa enak. Tempe mendoannya Bu, tempe mendoannya bikin jatuh cinta. Tempe mendoannya juga bikin jatuh cinta ya. Ini pertanyaannya bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan dasar hari ini. Bicara tentang saudara kita yang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini ada sebetulnya kita bicara tentang bagaimana kita membantu mereka, ya kan? Karena dia membutuhkan saat ini dan sangat urgent dan ketika kesulitan ini. Jadi mungkin lebih kepada charity ya kalau untuk kebutuhan dasar hari ini. Tapi kalau dia bisa kita kasih tidak ikannya, kita kasih pancingnya, maka ibaratnya ini ada contoh ya Bu Fira ya. Ada contoh misalnya seorang menemukan seorang pengemis gitu ya. Tidak memberikan uang, tapi misalnya kita memberikan timbangan elektrik di depan dia. Kemudian setiap orang di depan dia menimbang badannya, kemudian dia memberikan uang sebagai bayaran dari dia menimbang. Paham nggak? Betul. Ada saya melihat video seperti itu. Jadi bukan memberikan uangnya langsung kepada si pengemis itu, tetapi memberikan alat untuk dia berusaha, kemudian dia mendapatkan upah dari bayaran dari apa yang dia sajikan tersebut. Sampai akhirnya terkumpul uang, kemudian nanti dia akan kemudian meningkat menjadi pengusaha yang lebih punya modal gitu. Jadi Bu Rodia, kira-kira mungkin jawaban saya kurang memuaskan, tetapi kalau untuk yang memenuhi kebutuhan dasar hari ini, itu lebih kepada bagaimana kita mengikutkan mereka dalam mungkin bisa diajak bersama-sama dengan kita berbisnis gitu ya, tetapi lebih kepada charity gitu ya, seperti itu. Baik. Baik Ibu Rodia, mudah-mudahan terpenuhi dengan terpuaskan dengan jawaban yang disampaikan Bu Nani. Oke, baik. Sebelum langkah selanjutnya, kita break dulu ya, Bu Susan. Oke, kita break dulu ya, Sobat Brokoli. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Brokoli, ngobrol asik via online. Kementerian Pertanian memberikan program khusus untuk eselon 2 atas prestasinya dalam implementasi keterbukaan informasi. Unit kerja eselon 2 dengan kolaborasi penyebaran informasi. Baik, pemenangnya adalah kepemimpinan. Baik, kembali bersama kami di Brokoli Volume 3 bersama saya Fira Adia, Ibu Dr. Nani, dan Mas Rizky Permana. Nih kalau tadi Bu, pada saat Teh Mia menyajikan teh khas brokoli ini, Bu Nani langsung tanya, ih apa tuh? Nah itu, ini PPID Bu. Nih, oh iya Bu, ini satu kehormatan Bu. Boleh saya informasikan untuk semua Sobat Brokoli bahwa
PPMKP diberikan kepercayaan untuk menduduki peringkat pertama sebagai PPID terbaik lingkup eselon 2 di Kementerian Pertanian ya. Tepuk tangan dulu dong. Tuh, ya. Ini kerja keras tim PPID dan jajarannya tentunya ya. Ya. Dan ini suatu prestasi yang luar biasa. Betul ya, dulu Bu Nani juga sempat di PPID ya, Bu? Komentarnya Bu, bagaimana dengan prestasi PPMKP terkait dengan juara satunya? Luar biasa, berarti di sini sudah ada keterbukaan informasi publik. Dan ini merupakan satu harapan karena dengan keterbukaan informasi, maka ini salah satu pencegahan korupsi. Nah, ke sana arahnya. Arahnya ke sana. Pokoknya keren PPMKP. Oke, luar biasa ya. Selamat ya sekali lagi ya. Oke. Tinggalkan masa yang lalu, namun semakin tak kuasa untuk pergi dari hatimu. Mungkin salahku bila kau kini ada cinta yang lain. Di hari ini masih terjaga janji hati untukmu selamanya. Ya, Sobat Brokoli kembali bersama kami di Brokoli sesi yang kedua. Terima kasih Bu Binda, Bu Popi untuk alunan lagunya luar biasa. Janji hati ya, janji hati ya Brokoli untuk tetap di sini sampai akhir nanti. Oke, ya. Dan perlu kami sampaikan bahwa partisipan saat ini sudah 172, luar biasa. Terima kasih seluruh Sobat Brokoli yang sudah bergabung di sini. Oke, kita sampai pada materi yang kedua, Ibu, Bapak. Ya, silakan Mas Rizky. Baik, terima kasih. Bu Vira, mohon izin Bu Nani sekali lagi nih Sobat Brokoli, mohon maaf saya grogi ini sebenarnya, jadi saya ulang-ulang karena memang aura sebelah saya ini luar biasa gitu kan ya, ini mudah-mudahan menular ke saya nanti terus ya kan. Amin. Baik sebagai Widya Iswara atau sebagai perilaku bisnis gitu ya, pelaku bisnis nanti. Oke. Baik, Sobat Brokoli, mungkin mohon bantuan ditayangkan slide-nya Pak Cecep. Baik. Oke. Nah, ketika tadi Bu Nani sudah menyampaikan bahwa bagaimana sih membangun networking, nah mungkin dari sisi saya hanya sedikit menambahkan Sobat Brokoli dari apa juga yang saya sampaikan 2 hari yang lalu, bahwa ketika kita sudah membangun networking, cara selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan networking ini, terutama di media sosial, di media online. Kalau ketemu enak ya Bu Nani ya Bu Vira, networking tinggal ngobrol. Masalahnya media sosial kan nggak ketemu kita gitu kan ya. Nah, yang pertama adalah tips yang pertama Sobat Brokoli semua adalah di sini membangun kredibilitas atau bangunlah kredibilitas. Bahwa kredibilitas ini tidak hanya dibangun sebagai bentuk perwujudan diri manusia pribadi, tetapi usaha juga perlu kredibilitas. Nah, ketika kita bermedia sosial, maka cara paling mudah membangun kredibilitas adalah membangun kredibilitas brand atau merek kita. Kalau ketika kemarin Bu Tia sama Pak Ajep menyampaikan brand image, bagaimana kita mengimagekan diri produk kita seperti apa, selanjutnya apa? Ya kita bangun kredibilitas itu. Bahwa brand kita bukan brand yang ecek-ecek loh. Artinya apa? Promo, ya. Tetapi bukan untuk kita hancur-hancuran atau rugi-rugian atau untuk mematikan produk lain. Karena seringkali kita melihat bahwa kita memunculkan brand kita hanya untuk menyaingi brand lain. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bu Nani tadi bahwa profit ya harus, usaha tanpa profit ya kerja bakti gitu kan ya. Nah, makanya profit yes, tetapi bagaimana kita membangun itu dengan rasa kesukaan, empati, sehingga brand itu akan terwujud nanti secara tidak langsung di dalam media sosial. Brand yang akan kita bangun mewujudkan citra diri kita.
Oke. Bicara teknisnya adalah bagaimana dengan kita promo sesuatu yang menarik, dengan promo sesuatu yang penuh empati kondisi pandemi seperti ini. Kita menyampaikan sesuatu image yang memang produk kita itu dibutuhkan orang banyak tanpa harus menghancurkan produk orang lain. Iya. Kredibilitas itu yang pertama. Oke. Yang kedua, mohon bantuan. Yang kedua, oke. Nah, yang kedua adalah membangun relasi. Kalau ketemu relasi gampang. Bu Fira apa kabar? Sehat? Ya, itu kan kita membangun relasi. Bu Nani sehat. Selalu setiap hari kita seperti itu. Di media sosial ada dua cara membangun relasi yang umum. Yang pertama di sini saya berikan contoh. Yang pertama adalah ketika kita di dunia media sosial ada chat di situ. Ketika kita orang ketika membeli produk kita tidak mungkin langsung membeli, masukin dalam keranjang, langsung check out, bayar. Sangat jarang terjadi. Kecuali kita memang sudah repeat order, kita tahu kualitasnya. Kita pasti akan nanya. Nah, kesibukan kita atau mungkin ya namanya manusia tidak mungkin 24 jam megang handphone. Betul. Tetapi konsumen bisa kapanpun ngechat kita. Bahkan jam 11 malam. Nah, di sini terkadang chatting-chatting itu tidak kita balas atau belum sempat kita balas. Nah, untuk membangun relasi yang baik itu pembalasannya, nggak enak bahasanya ya. Cara balasnya adalah bagaimana kita menampilkan empati kita. Contoh, di sini kelihatannya kalau orang lihat ada sayang, ukuran sesuai deskripsi. Ini mungkin jangan dilihat dari sudut pandang negatif sayangnya ya. Tetapi bagaimana dia merasa bahwa dia mau say sorry nih sebenarnya. Nah, dia menunjukkan empati dengan melihat orang lain itu sebagai orang yang dekat dengan kita sehingga dia menunjukkan bahasanya seperti itu. Ya, sangat halus, tapi buat kamu aku prioritasin deh. Nah, itu artinya ini bentuk membangun relasi. Sudah kita tidak balas-balas chatnya, ya jangan juga kita balas. Ya Pak, sabar, tunggu dulu ya, saya juga lagi jangan seperti itu. Kalimat itu tuh high tech dan high touch. Ya, high tech dan high touch itu tadi. Jadi ini ketika membangun relasi, ketika kita mungkin lupa membalas chatting. Nah, atau mungkin kita mengenal dengan after sales service. Kalau bisa kita telepon ya Bu, ya bisa kita datang. Tapi kan tidak mungkin. Misalnya Pak Longinus lagi, saya lihat tadi masuk. Kebetulan beliau ada di timur, kemudian setelah membeli barang saya nggak mungkin ke sana. Telepon juga mungkin mahal mungkin gitu ya. Maka cara paling baik adalah menggunakan chat. Yang penting membangun relasi. Caranya bagaimana? Menanyakan bagaimana kesan terhadap produk yang telah dibeli. Jangan tunggu konsumen memberikan follow up terlebih dahulu atau feedback, jangan dulu. Tetapi usahakan kita. Bagaimana caranya tahu? Di dalam media online, jualan baik yang merah, hijau, kuning, biru itu kan, itu kan selalu ada ketika sudah diterima akan ada notifikasi bahwa barang sudah diterima. Nah, secepat mungkin kita harus memberikan feedback. Ya, after sales service tidak harus garansi, tidak harus penggantian barang. Nah, kalau kayak gitu berarti barang kita yang jelek kan gitu ya. Tetapi bagaimana kita memberikan sapaan. Bagaimana kesannya di kita? Bagaimana enak enggak? Gitu. Kalau beli saladnya Bu Nani kan, saya dulu ini akan WA, Bu enak lagi dong kan gitu kan ya. Itu endorse lagi deh ini ya. Bu jadi salad berapa Bu? Flash promo. Flash promo. Itu membangun relasi yang kedua. Bu Nani dan Bu Fira. Nah, selanjutnya adalah membuat konten yang valuable. Nah, setelah tadi kita membangun kredibilitas, kemudian kita bisa membangun relasi yang baik melalui chatting yang baik, after sales service melalui media online yang baik. Yang ketiga adalah membuat konten yang valuable, yang berharga. Kalau 2 hari yang lalu saya berbicara bahwa konsisten membuat konten. Konsisten membuat konten. Tujuannya apa sih? Sebenarnya untuk menjaga relasi kita. Betul. Kita tidak bisa setiap saat ngobrol dengan orang lain. Tidak bisa memahami pikiran konsumen kita atau calon konsumen. Nah, cara yang paling baik jembatan komunikasi kita agar relasi kita terjaga dengan baik adalah membuat konten yang valuable. Agar orang terus-terusan melihat media sosial kita. Nah, ketika konten itu memiliki nilai, memiliki harga,
memiliki sesuatu yang dibutuhkan. Seperti tadi mungkin Bu Nani menyampaikan bahwa konten tidak harus barang tidak harus melulu promosi, tapi perlu empati. Misal kita posting sayuran yang kita bagi-bagikan, itu konten yang valuable. Ada nilai di situ. Tapi itu bisa menggiring. Itu akan menggiring orang. Oh iya Bu Nani itu yang begini, Bu Nani itu yang. Nah itu akan membuat image kita secara nggak langsung. Kredibilitas barang kita, jualan kita akan ikut terkerek naik. Nah konten yang valuable. Nah ada satu metode yang menarik untuk membuat konten. Saya sedikit bagikan, yaitu metode KTP. Bukan kartu tanda penduduk. Ya. Tetapi KTP yang pertama adalah kumpulkan. Ini terutama bagi kita-kita yang kemarin ada pertanyaan bagaimana kalau kita tidak bisa membuat konten atau blank. Oke. Konten yang baik memang konten yang berdasarkan ide kita sendiri. Tetapi ide itu terbatas. Tidak semua orang jago seperti almarhum W.S. Rendra. Nah, untuk itu kita akan membuat satu tips yaitu KTP. Yang pertama kumpulkan. Kumpulkan adalah kita mau membuat cara berenang misalnya. Nah, kita kumpulkan di situ cara berenang di website. Kita googling saja, di situ akan banyak cara berenang. Oke, itu kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya. Baru kemudian kita jadikan satu seperti Excel itu kita kumpulkan dari URL-nya mana, judulnya apa, topiknya apa, polanya bagaimana, kelemahannya apa dari konten itu. Nah, setelah kita kumpulkan banyak, baru kita tingkatkan T-nya. Nah, ketika ada yang kurang, misalnya konten sayuran A, oh di sini kurang karena tidak menyampaikan pestisidanya dari mana, misalnya, atau bebas pestisida atau tidak. Nah, kita tambahkan dari konten itu, kita ubah dengan sedikit lebih bagus, dan kemudian P-nya kita promotkan. Nah, ini tips untuk Sobat Brokoli, Bapak Ibu dimanapun berada, ketika kita benar-benar kehabisan ide dari konten. Iya, oke. Sobat Brokoli ini luar biasa nih, kiatnya nih. Iya, karena kalau boleh saya sampaikan di sini bahwa dari materi yang pertama, Bu, di Brokoli volume 3 ini materi pertama, kedua, ketiga. Pertama itu ada strategi, kemudian yang kedua itu ada platform, yang ketiga itu konten, kemudian yang keempat brand image ya. Itu komunikasi yang itu akhirnya mengerucut, Bu. Dan hingga akhirnya tiba di kiat ini luar biasa. Kalau yang Sobat Brokolinya mengikuti rutin tentunya juga semakin terbuka ya. Betul. Oh iya, apa yang disampaikan Mbak ternyata ada di sini gitu loh ya. Oke. Ini sangat menarik. Dan mungkin yang masih ada kayaknya ya, Mas Cecep ya. Oke, saya sendiri lupa. Oke, ada. Masih ada dua. Mohon izin ya Ibu ya. Baik. Yang selanjutnya adalah crowdsource untuk konten menarik dan otentik. Nah, apa sih crowdsource? Crowdsource itu sebenarnya bareng-bareng. Urun pikir, urun daya, bahasa Indonesianya. Nah, crowdsourcing ini di dalam media sosial ini sedang ngetren sekarang. Karena begini, konten yang menarik, selain kita bisa buat dengan sendiri-sendiri, kita juga bisa mengajak urunan dari orang lain. Urunan dari orang lain ini apa? Bukan berarti kita minta dana untuk membangun suatu konten, tapi bagaimana melibatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mulai dari kita sendiri, konsumen kita, bahkan orang di luar konsumen kita yang memperhatikan produk kita. Nah, kita ajak untuk bersama-sama membuat konten. Caranya gimana tuh Mas? Nah, misal tadi ada seorang penjual kita, konsumen kita yang telah membeli barang kita, dan dia puas. Ajak dia membuat konten bareng-bareng TikTok misalnya. Ajak buat konten, ajak buat dia. Kalau zaman dulu testimoni. Sekarang juga masih testimoni sih, gitu ya. Tetapi tidak hanya testimoni di video, oke ya saya telah membeli barang ini, silahkan beli di sini. Nah, tetapi bagaimana membuat itu yang benar-benar yang interaktif, yang menarik. Ajak bikin video misalnya, dimulai dari ketika dia sudah puas pastinya ya. Mulai dari bagaimana dia ketemu Bu Nani, kemudian dia membeli barangnya, memakannya misalnya sambil bercerita, inilah produk yang saya sukai, sehat untuk semua. Nah, crowdsource bareng-bareng. Nah, ini memang susah ketika kita tidak mampu atau belum mampu membuat barang dagangan kita enak atau disukai orang. Tapi ini tantangan. Ya, itu crowdsourcing yang paling susah. Betapa
kan, oh ini produk kita dan sebagainya. Ya orang ya itu kan produk kamu, ya kan. Ya pasti ya paling bagus kan gitu. Tetapi ketika ada orang lain dan bahkan orang lain mungkin tidak harus influencer ya. Ya kalau selama ini kan kita ya influencer itu baik sih, tetapi mungkin bagi sebagian orang akan beranggapan begini, ya influencer kan siapa tuh dibayar. Iya, betul. Sehingga dia enak-enak aja gitu kan ya. Oke, tetapi kalau pure dari apalagi tadi, selalu saya ulang tadi dari Ibu tadi menarik dibagikan kepada rumah sakit dengan tenaga medis. Nah kita bisa minta dari mereka seperti apa sih kegunaannya. Itu akan sangat meningkatkan. Bukan kita memanfaatkan sekali lagi, tetapi kita bekerja sama. Itu bisnis sekarang. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Saya ngomong 1 jam promo kita nggak akan ada yang beli. Ya, gitu. Tetapi ketika mengajak orang lain, nah yang kedua yang mudah, tetapi ini juga dipastikan produk kita bagus adalah hashtag. Hashtag ini penting. Kenapa? Di dalam hashtag ini kita akan mengajak orang-orang atau calon konsumen itu untuk mengikuti kita. Salah satu searching di dalam media sosial, website, itu selain menggunakan kata kunci produk kita, itu juga sekarang menggunakan hashtag. Nah hashtag ini viral. Sangat gampang untuk viral. Twitter, Instagram, ketika orang merepeat hashtag kita, itu dia akan otomatis terpromo. Dan caranya promo tidak usah kita minta untuk Bapak Ibu silakan like produk kita, enggak perlu. Tapi cukup sertakan hashtag produk kita yang kita buat. Itu otomatis akan terkerek naik terus. Nah ya memang sekali lagi relationship ini adalah tips setelah kita membangun networking ya. Bangunlah dulu, kalau belum ada networking ya kita mau buat hashtag ya juga susah gitu ya. Nah itu yang keempat. Dan yang terakhir, satu lagi Pak Cecep. Nah, yang terakhir adalah berpartisipasi dalam komunitas online. Kita mau online. Kita mau belajar berjualan media sosial. Ya kita harus berpartisipasi dalam komunitas-komunitas online. Kalau kata sama harus berkelompok ya. Betul. Sama seperti saya punya saudara di Amerika di sana. Dia masa pandemi ini down pendapatannya. Kemudian satu dan lain hal dia bisa menemukan cara, dia jualan sepeda Brompton, dikirim ke Indonesia. Seminggu 8 sepeda. Bisa terbayang untungnya berapa. Saya tanya gimana caranya, karena saya iseng-iseng pernah nyoba. Om gimana sih caranya jualan sepeda, saya mau coba. Saya ngiklan 2 minggu nggak ada yang lirik sama sekali. Tapi dia bisa seminggu laku 8. Ternyata dia bergabung dengan komunitas online penyuka sepeda. Iya, betul. Nah, ini contoh. Jadi dia bergabung di situ, dia komunitas sepeda yang online, sering ngobrol, oke, cocok, beli. Nah, ini penting seperti ada Kompeldos, ada Kaskus zaman dulu, sekarang juga masih, ada Kosi, Kolido dan lain sebagainya. Bergabung dengan pasarnya berarti ya. Tepat sasarannya ya. Siapa yang membutuhkan produk itu. Iya, itu bergabung dengan komunitas, baik sebagai komunitas penjual ataupun komunitas memang dia penyuka hobi itu. Betul, iya. Kita join di dalamnya. Dan join untuk media sosial atau komunitas online mudah kok zaman sekarang. Facebook kan fanpage. Banyak yang open, tinggal join. Instagram tinggal follow saja. Gitu kan ya. Banyak aplikasi yang mudah, apalagi yang berbasis website seperti ini. Ya memang ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kalau misalnya kita berbayar 100.000 keanggotaan, ya nggak apa-apa lah. Yang paling penting adalah manfaatnya. Bapak Ibu, di dalam berbisnis online, satu yang harus diperhatikan adalah kita harus mau rela berkorban dalam tanda kutip untuk mendapatkan profit yang kita inginkan. Kalau Dan dari itu kan kitanya juga promosi tanpa disadari Iya. dari mulut ke mulut akhirnya. Betul, itu yang sangat efektif itu dari mulut ke mulut itu ya. Betul. Sekarang word of mouth luar biasa. Iya, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Vira dan Bu Nani. Iya. Oke, Ibu mau menambahkan? Silakan Ibu. Jadi betul sekali apa yang disampaikan Mas Rizky itu ya. Ya sekarang Mas, kalau misalnya pemula ya, anak muda nih yang mau memulai media sosial, melalui media sosial, apa dulu nih yang harus dilakukan? Pertanyaannya Bu Popi nih. Oke, baik. Ketika seorang ingin memunculkan bisnis pertama,
di media sosial, maka pastikan dia bisa memilih media sosial yang tepat sesuai dengan barang dagangannya. Karena tidak semua cocok. Misal saya berjualan suatu pelatihan. Yang itu pelatihan yang serius, misal pelatihan tentang leadership. Saya bisa memanfaatkan Twitter. Twitter itu media jualan di mana di dalamnya terkenal dengan cool tweet. Nah, kita bisa sampaikan cool tweet di situ tentang apa sih leadership dan sebagainya. Orang akan baca, oh berarti orang ini memang paham terhadap leadership. Tidak usah kita promo, kita akan ada pelatihan bla bla bla, itu nanti. Tetapi kita coba brandingkan diri dulu bahwa kita bisa. Jadi ada pendahuluannya seperti itu. Baru nanti kita mulai. Ini gunanya bergaul sama anak muda. Kurang lebih begitu. Kalau aku sih lewat WA ya, kalau orang tua kayak gini ya. Jadi kan ada WA grup itu. Kalau dulu saya malahan keluar tuh dari WA grup yang macam-macam itu ya, karena terlalu banyak nih bisnis, Bu. Ya, nah sekarang malah dikumpulkan gitu. Ini kan yang sayang ya, Bu ya. Efektif loh, sangat efektif. Betul. Iya. Oke, baik. Sudah adakah pertanyaan atau kita break dulu, Bu? Kita break dulu ya. Baik, Sobat Brokoli, jangan kemana-mana. Kami akan kembali untuk melanjutkan obrolan kita dengan sesi tanya-jawab. Tetap bersama di Brokoli Ngobrol Asik via online. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Your hand, are you counting on me to fill your dreams and your desires? Well, all I am is only just like you. All I wanna do is have one dream come true. All I am
is handing you my heart and hoping to be part of you. Ya, kembali bersama kami Sobat Brokoli di Brokoli volume yang ketiga dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu siap untuk menjawab? Sudah ada banyak pertanyaan. Saya baca dari yang pertama ya Bu ya. Bu Nani, Pak Rizky, baik. Yang pertama ini datangnya dari Imran di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah bergabung untuk Bapak Imran. Pertanyaannya adalah bagaimana memulai bisnis yang baik? Monggo. Bagaimana? Terima kasih. Dari Pak Imran. Dari Pak Imran ya. Ya. Halo Pak Imran. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Maaf Bu, ini sahabat Brokoli yang paling setia Bu. Oh, selalu berinteraksi, selalu menjadi partisipasi luar kami biasa. di, Pak Imran, Brokoli. halo, mana ya? Jadi pertanyaannya mana? Iya, bagaimana memulai bisnis yang baik? Bagaimana memulai bisnis yang baik? Iya. Pak Imran, kalau saya yang pertama itu berangkat dari Pak Imran. apa yang kalau saya ya, saya sukanya apa nih? Sehingga di situ akan muncul passion dalam apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kemudian kita lihat nih dimatchingkan dengan situasi pasar saat ini, situasi sekarang ini masyarakat membutuhkan apa nih, gitu. Pak Imran sedang mencari produk apa gitu ya maksudnya ya yang akan dijadikan bisnisnya gitu ya. Tadi waktu di awal saya jelaskan di situasi pandemi ini masyarakat lebih cenderung kepada perlindungan dirinya agar sehat ya, perlindungan dirinya agar dia bisa betah stay at home misalnya seperti itu. Kira-kira apa ya bisnis itu yang terkait dengan hal-hal yang seperti itu gitu loh Bu Fira. Itu memulai bisnis kalau saya berawal dari kesenangan dulu. Ya, ada awalnya juga saya waktu mau berangkat berbisnis hidroponik itu tidak berbisnis tadinya. Saya hanya ingin mengembangkan hobi aja, Mas. Itu Tidak ada bakat ya Bu ya? Ya? Bakat menyusul. Bakat menyusul karena saya itu Bu. Betul kan, latar belakang saya kan peternakan Bu Fira. Sekarang saya jadi peternakan di hidroponik itu hanya soal kesenangan dan kesempatan aja. Pak Imran mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Jadi berangkat dari kesukaan kita gitu ya. Baik. Oke, Pak Imran, terima kasih. Nah, ini dia Pak Imran ya, Sobat Brokoli, sahabat setianya Brokoli. Terima kasih Pak Imran. Oke. Terima kasih Bu Susan. Sama-sama. Kemudian langsung melangkah ke pertanyaan yang kedua, ya ini dari Sekar Tirta Arum. Namanya bagus ya, Sekar Tirta Arum. Pertanyaannya adalah saat ini Mbak Sekar ini bergerak dalam hidroponik dan organik. Nah, namun sangat sulit sekali menembus pasar masyarakat umum karena permasalahannya nih Bu, katanya harga yang konvensional, sayuran konvensional kan lebih murah nih. Sementara produk hidroponik organik ini harganya tentu lebih dari yang sayuran biasa ya Bu ya. Nah, ini gimana kiatnya nih Bu untuk menembus pasarnya? Begitu loh Mas Rizky. Gitu ya? Iya, monggo Bu. Oke. Baik, halo Bu Sekar Tirta Arum ya. Dari mana Bu Sekar Tirta Arum? Nggak kelihatan dari mana ya. Tapi gini Bu, jadi sebetulnya bicara tentang bisnis hidroponik ataupun organik, kalau saya pelajari, ini kita sebetulnya masuk ke segmen pasar khusus ya. Segmen pasar yang lebih mengutamakan sanitari ya, kesehatan gitu ya, dan kepraktisan gitu. Jadi kita harus tahu tidak bisa dijual di pasar biasa gitu. Nah, karena itu kalau saya sendiri menggunakan network anak-anak saya nih. Anak-anak saya, teman-teman saya yang
paham tentang kesehatan dan kebutuhan akan ketersediaan makanan yang tahu persis dari mana asalnya dan seperti apa menanamnya gitu. Jadi Ibu Sekar, mungkin saran saya Ibu bisa menjual di relasi Ibu sendiri. Misalnya nih teman saya yang punya usaha hidroponik, dia itu menjualnya itu di sekolahan anaknya. Jadi ibu-ibu yang yang mengantar anak-anaknya itu banyak pesan ke beliau itu akhirnya gitu. Nah, terus nanti lihat nih di sekolah-sekolah pasti kan ada orang tuanya. Nah, melalui itulah kemudian kita mulai menerobos pasarnya. Jadi ini segmen pasarnya tersendiri khusus ya. Tapi tren pasarnya gimana Bu saat ini? Justru pada saat pandemi ini tren pasarnya itu sangat bagus sekali, jadi semakin meningkat karena semakin orang semakin mencari makanan-makanan yang sehat. Ya, untuk Ibu Sekar Arum ini boleh jadi satu motivasi bahwa ternyata Bu Nani sebagai pelaku mengatakan bahwa trennya baik nih untuk sayuran hidroponik organik ini ya. Baik, melangkah ke pertanyaan berikutnya. Oh iya, ada pertanyaan. Langsung ya, tolong dibuka kameranya. Oh ya, dari Mbak Erni Makassar. Silahkan langsung disampaikan dengan narasumber kita. Silahkan Mbak Erni. Oke, Mbak Erni, ya. Tolong di unmute. Oke. Iya. Sudah Bu? Ya, sudah kedengar. Kasih banyak. Perkenalkan, saya Erni, penyuluh pertanian Kota Makassar. Oke, terima kasih Mbak Erni sudah bergabung. Beberapa bulan ini berangkat dari permasalahan pemasaran hasil dari kelompok yang saya bina. Akhirnya saya beranikan diri untuk belajar tentang digital marketing. Nah, ada beberapa produk yang saya inikan dan hashtag yang saya gunakan di media sosial itu adalah Acinic Garden, sayur segar, aman, praktis, dan yang organik dan hidroponik saya padukan. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan dan saya aktif mengikuti pelatihan-pelatihan online di komunitas-komunitas ibu-ibu. Ada salah satu komunitas yang saya ikuti. Nah, produk yang saya jual itu tujuannya adalah membantu petani tentunya ya. Dan saya sudah mengambil juga dari luar Makassar, ada jenis beras organik dari teman-teman yang dibina oleh penyuluh di luar kota Makassar. Dan memang pasarnya memang ada kalangan tertentu yang kita bidik ya, maksudnya yang jadi tertarget, bahasa kasarnya seperti itu. Maksudnya dalam menjalani bisnis ini ternyata sangat menyenangkan karena selain seperti yang disampaikan pemateri pertama tadi, bahwasanya itu kita harus mencintai, dan alhamdulillah saya sangat mencintai pekerjaan saya sebagai penyuluh. Gitu. Kemudian dalam perjalanannya ternyata pasar saya itu justru kelompok tani saya yang lainnya itu. Nah, dalam berinteraksi itu sangat dekat. Nah, tetapi ada beberapa yang sudah jadi konsumen tetap saya, rutin, sudah repeat order, tetapi ada juga yang belum mengorder selanjutnya. Maksudnya baru satu kali, habis itu saya tunggu order lagi, belum saya sapa, apa semua belum. Maksudnya belum order lagi. Mungkin ada tips-tips dari Mas Rizky ya yang materi kedua. Ya, makasih banyak. Oke. Baik, Ibu Erni, cukup pertanyaannya? Cukup. Nah, baik, langsung dijawab Mas Rizky. Baik, terima kasih. Bu Erni, selamat siang. Ini salah satu alumni Brokoli 1, 2, 3 ini. Beliau selalu mengikuti. Oh iya, berarti terima kasih ya Bu Erni ya. Baik. Belum ada repeat order. Ya, begini. Kelemahan pebisnis baru adalah ketika dia memunculkan produknya, itu
dia akan menawarkan kepada lingkungan terdekat. Itu memang strategi awal. Namun hati-hati, kalau kita terjebak kepada strategi di lingkungan terdekat saja, maka kita tidak akan mendapatkan repeat order. Kenapa? Lingkungan terdekat itu ada dua motivasi ketika membeli. Memang dia butuh atau dia nggak enak. Nggak enak hati ya. Nah, Masya Allah. nah ini di dalam lingkungan akan seperti itu. Nah, untuk itu Bu Eri mungkin caranya bagaimana? Kalau kita mau mengidentifikasi kebutuhan dari lingkungan terdekat, coba dicek. Apakah memang yang membeli kemarin itu membutuhkan benar atau tidak? Yang pertama itu. Yang kedua, tolong tanyakan dengan jujur. Jangan lewat Bu Erni, mungkin lewat yang lain. Mohon bantuan yang nggak kenal sama orang ini untuk memberikan testimoni. Ada apa sih tentang produk ini? Ya, sama sekali orang nggak dikenal. Ya, jadi ditanyakan bagaimana. Oke, setelah itu ya kita improvement. Itu untuk menggrab yang lingkungan terdekat. Nah, namun ketika kita sudah menggunakan lingkungan terdekat, tolong kita minta bantuan lingkungan terdekat itu untuk mengendorse dalam tanda kutip, mempromosikan barang ke yang lain lagi, lingkungan terdekat dari lingkungan terdekat kita. Misalnya saya ke Bu Vira, saya minta tolong Bu Vira untuk mempromo ke lingkungan terdekat lagi, terus bergulir seperti snowball marketing istilahnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan dengan cara promosi yang gratis. Nah, tentunya kalau yang ingin lebih meriah lagi pembelinya, tentunya kita harus bisa membuat itu dalam satu promosi yang menarik, Bu. Entah lewat Instagram, kita sudah pernah belajar Instagram bisnis kalau nggak salah ya. Kemudian ya, itu yang terus kita lakukan. Dan yang terakhir, pantang menyerah. Ini paling penting garis bawahnya, pantang menyerah. Karena memang kita nggak bisa melalui OLX, melalui apapun medianya, kalau kita merasa drop, ya jualan tidak akan pernah jalan. Betul. Tapi ketika kita akan terus berinovasi, terus berjuang, dan saya yakin Bu Erni ini pejuang tangguh. Betul. Ya, ada Mandoti ya, program jualannya beliau beras Mandoti. Betul ya Bu Erni ya, kalau nggak salah ya Bu ya. Nah, beras itu menarik. Saya mikir kalau order dari sana 5 kilo ongkirnya berapa. Tapi perlu dijadikan suatu hal yang menarik juga Bu Eri mungkin. Bahwa skupnya Bu Eri tidak hanya di lingkup Kota Makassar ataupun Sulawesi Selatan, tetapi bisa keluar. Caranya bagaimana? Mungkin beras mandotinya dipecah sekiloan. Iya, sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Itu mungkin Bu Eri ya. Singkat saya. Baik, salam untuk semua teman-teman di Bu Erni, Kota Makassar. Terpuaskan ya jawabannya. Oke, semangat. Alhamdulillah, semangat. Ya. Baik, ini juga seperti yang disampaikan di materi yang pertama, strategi pemasaran komoditi pertanian oleh Bapak Yusral. Masih ingat mungkin Mas Rizky waktu itu? Betul. Bahwa mengoptimalkan pasar lokal dulu, penguatan berawal dari situ. Ya, Mas Rizky. Ya. Tepat. Oke, betul. Baik, melangkah ke pertanyaan berikutnya dari Firman Triadi dari PPL di Dinas Pertanian Kabupaten Kerom. Ini di Arso ya, Kabupaten Kerom, Arso, Papua. Pertanyaannya adalah mempertahankan brand produk kita di saat muncul brand baru yang serupa dengan yang kita barang kita gitu ya, produk kita dengan kemampuan modal yang lebih besar, bagaimana cara mempertahankannya? Sementara berarti kompetitor kita produknya sama, dia pemodal besar. Ini gimana nih Mas Rizky cara untuk mempertahankan agar produk kita tetap unggul? Baik, mungkin Ibu menyampaikan dulu. Ya, kalau ini kan dari pengalaman sendiri ya, soal masalah ada kompetitor, itu udah biasa di dalam berbisnis ya. Tetapi lagi-lagi kan saya tadi sampaikan bahwa marketing kita itu tidak hanya sebagai marketing menjual produk, tetapi bagaimana kita create sebuah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Jadi lagi-lagi kreativitas yang harus kita kembangkan. Ketika brand lain itu misalnya bergerak di di produk akhir misalnya, maka kita bisa meng-create misalnya produk apa lagi yang bisa dikembangkan dari dari produk yang biasa kita jual itu gitu. Nah, itu akan mempertahankan orang tetap
akan mempunyai pilihan untuk tetap pada brand kita. Dan yang paling penting lagi kan tadi ada strategi bagaimana supaya ada brand awareness ya. Jadi orang itu akan menyadari bahwa brand ini adalah brand milik kita gitu. Tadi itu mengikut sertakan mereka di dalam proses bisnis kita gitu. Jadi misalnya produk kita itu misalnya digunakan tadi ya yang contohnya untuk dibagikan ke rumah sakit. Contohnya ada teman saya yang memproduksi permen kayu putih, saya gitu. Nah, kemudian di grup WA itu dibuatkan pengumuman bagi siapa yang akan menyumbang permen kayu putih ke rumah sakit untuk para perawat dan dokter yang sedang merawat orang-orang yang sakit misalnya. Itu banyak sekali akhirnya kan orang-orang yang mendaftar, saya akan membeli sekian banyak. Dan akhirnya kemudian produk itu dikumpulkan dan diserahkan ke rumah sakit. Seperti Betul, itu. berarti Itu ada sentuhan lain ya Bu ya? Nah itu salah satu cara bagaimana kita membuat brand itu merasa dimiliki oleh semua orang. Betul Ibu, betul. Ya, Betul. Mas Rizky. Ya, betul. Itu yang harus diperhatikan. Yang mungkin saya tambahkan di dalam pemasaran atau marketing kita kan selalu mengenal brand image. Ya, tetapi ada yang terlupakan, ada brand voice, ada brand tone. Nah, brand voice di sini adalah bagaimana kita terus menyuarakan produk kita. Ya memang pesaing tidak akan pernah berhenti. Namanya pasar. Tetapi bagaimana kita konsisten memvoicekan, menyuarakan brand kita. Tidak harus melulu dengan dagangan kita, produk kita, tetapi dengan dengan empati, dengan ngajak promosi, lewat ada pendekatan lain. Ya, betul, ya. Itu terus, itu brand voice. Dan yang ketiga adalah, kedua adalah brand tone. Bagaimana kita berpikir bahwa ketika produk kita itu terkena hadangan dari pesaing, kita mulai memfokuskan kira-kira produk kita itu tone-nya nyambung kemana sih? Nah itu kita coba fokuskan ke situ. Karena terkadang ketika kita mulai bisnis, tone kita adalah untuk kalangan umum. Yang penting promo gitu kan ya. Tapi kita lupa hidroponik itu punya tone yang nyambung dengan yang siapa? Komunitas mana? Nah itu untuk mempertahankan brand. Memang sekali lagi kita tidak bisa melawan pesaing. Yang ada kita berperang melawan pesaing dengan cara yang cermat. Iya, jadi serupa iya, tetapi tidak sama gitu ya. Serupa ada tapi tidak sama gitu ya. Yes. Oke, baik. Oke, selanjutnya ada banyak ini sepertinya ini. Ini ya, oke. Yang keempat ya, pertanyaan dari Kurnianita. Dari mana nih Mbak Kurnianita? Boleh dibuka videonya? Open kamera. Kami ingin berkenalan dengan yang namanya Mbak Kurnianita. Pertanyaannya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita, Ibu Kurnianita, silakan. Ketika kita memang zamannya sekarang media sosial ya, mungkin iya kita memang media sosial kan kita berhadapan dengan orang banyak. Oh iya, Ibu Kurnia, boleh maskernya dibuka supaya suaranya lebih jelas? Iya. Ya, terima kasih. Dari mana Ibu, maaf? Dari Jogja Ibu. Dari mana Bu, maaf? Dari Jogja. Dari Jogja, oke, dari Jogja. Bisa lebih keras suaranya Ibu? Ya. Itu, nah ketika kita kadang ya, ini termasuk satu komunikasi kita di media sosial. Saya ingin bertanya, bagaimana kita menanggapi satu komen atau tanggapan yang negatif terhadap produk kita, tapi yang terkesan asal. Kalau itu kritik, saya rasa oke lah, kita masih itu satu input, satu timbal balik untuk kita. Tapi kalau itu terkesan asal, bagaimana kita menanggapinya? Itu bagaimana itu, Bapak Ibu? Baik ya. Baik, ini dari kampungnya Mas Rizky nih. Dari Jogja. Jadi kalau menanggapi komen negatif. Oke. Kalau menanggapi komen negatif terkait ya. Produk kita di media sosial. Media sosial. Baik. Oke. Udah gimana nih? Ya. Ketika kita mendapatkan komen negatif, terutama media sosial yang tidak mempunyai filter. Ya, kalau e-commerce itu dia punya filter. Jadi
e-commerce itu yang merah, kuning, hijau, orange itu dia ketika komennya asal, maka kita juga bisa memberikan penilaian kepada pembeli kita. Tidak hanya mereka ke kita, tapi kita juga bisa memberikan penilaian ke mereka. Dan kalau asal kita bisa berikan nilai rating jelek, itu akan terblok. Itu kalau e-commerce. Nah, kalau media sosial umum begini, kita tidak bisa menghalangi orang komen. Yang bisa kita lakukan adalah membalasnya dengan santun. Ya, balaslah dengan santun dan minta untuk kepada mereka ketika misalnya komen begini, tehnya enggak enak nih, tolong baik jangan defense. Ya, tetap kita berikan baik, terima kasih atas masukannya, tapi mohon disertakan buktinya agar kami bisa melakukan perbaikan. Nah, kalau komennya itu asal, dia tidak akan pernah bisa menunjukkan dan orang akan membaca kok. Tapi ketika dia bisa memfotokan, ya itu memang berarti kesalahan ada di kita. Nah, itu kita harus say sorry memang. Tetapi andai kata hanya asal, minta orang itu untuk menunjukkan di mana letaknya dengan cara foto. Gitu kan ya. Nah, apabila dia belum beli, sudah komen. Ya, kalau belum beli sudah komen, tentunya kita akan apresiasi saja. Kita terima kasih atas masukannya, namun kita akan berusaha meningkatkan. Tetap seperti itu. Orang akan melihat kok mana yang komen asal negatif dengan yang memang negatif karena telah membeli barang kita. Itu akan terlihat dengan sendirinya. Itu mungkin tambahan dari Bu Nani yang langsung. Yang langsung sebagai praktisinya. Kalau saya sih punya strategi yang mungkin agak berbeda dengan Mas Rizky. Saya tidak menjawab komen tersebut oleh saya sendiri. Saya biasanya misalnya teman siapa nih yang akan memberikan komen yang positif. Semakin banyak komen positif di dalam medsos itu, maka komen yang negatif itu akan semakin hilang. Kan gitu aja dalam prinsipnya. Sehingga kalau bisa sih sebanyak mungkin kita punya teman-teman yang memang secara objektif bisa menilai produk kita dan dia memberikan komen terhadap produk kita secara positif. Jadi gitu. Jadi natural aja. Jadi secara alami orang akan menilai ketika membaca komen-komen itu, oh hanya satu orang nih yang memberikan komen asal, sedangkan sekian banyak memberikan komen positif seperti itu. Gitu. Ketika Ibu mendapatkan seorang konsumen yang menyampaikan keluhan ya terhadap produk yang kita pasarkan dengan berkomen sedikit negatif di media sosial, apa yang Ibu lakukan? Tapi itu betul gitu. Karena kan bisa saja ada kelalaian pada saat kita membungkus, mengemas dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Kalau secara di medsos umum kita nggak memberikan komentar, tetapi secara japri kita menanyakan apa sih ininya. Dan saya juga pernah mengalami ya di produk-produk salad misalnya gitu, ada customer yang kemudian memberikan masukan kepada saya, itu japri, tidak di secara umum saya menanyakannya. Jadi sebaiknya langsung pendekatan secara personal, menanyakan apa kelemahannya, yaitu untuk perbaikan kan gitu. Tetapi itu di medsos sendiri bergerak dengan tambahan-tambahan relasi-relasi yang memberikan komen-komen positif. Gitu. Kalau yang muda-muda Mas Rizky ketika kan tidak bisa dibendung tuh. Komentar tuh tidak bisa dibendung Mas Rizky tadi. Muncullah komentar itu. Sportivitas aja, disampaikan permohonan maaf atau bagaimana? Bisnis jangan baper. Itu penting. Artinya apa? Ya komen negatif akan tetap ada. Ya, masukan tetap ada. Artinya begini, kita bisa memfilter mana komen negatif yang membangun, tidak ada komen negatif membangun. Mana komen negatif, mana kritikan atau masukan. Ya. Nah, ya betul itu dikatakan. Kompetitor kita kan yang memberikan. Iya, siapa tahu kompetitor kita. Tunjukkan produk kita memang unggul. Dengan cara apa? Terus berinovasi, terus berusaha yang terbaik. Dan tadi betul dikatakan Bu Nani bahwa kita bisa japri orang-orang yang negatif kepada kita. Kita tanya apa? Itu after sales service-nya. Bagaimana building a relationship yang baik. Mungkin itu. Karena sekali lagi komentar negatif tetap ada. Tapi jangan baper. Gitu ya. Oke, lanjut, masih ada pertanyaan yang lain? Ada lagi? Oke, terima kasih untuk Ibu Kurnianita pertanyaannya. Salam buat di Jogja. Ya. Iya, baik. Selanjutnya ini dari Ibu Sri. Ibu Sri Lastuti, betul Ibu?
Betul ya Bu, Ibu Sri Lastuti dari BPP Banyu Urip. Monggo Bu. Lanjut Bu, silakan. Halo Bu Sri. Ya. Langsung pertanyaannya Ibu. Di unmute Ibu. Sudah, oke. Halo, suaranya ada? Ya ada, jelas Bu, langsung Bu. Kami sangat tertarik tadi dengan materi itu dan kebetulan saya selaku penyuluh juga di samping memotivasi petani juga saya sendiri memotivasi diri sendiri dengan memiliki satu produk ya di antaranya yaitu bawang goreng dan pepes ikan. Nah, di sini kami pemasarannya masih melalui WA ya karena keterbatasan kami belum bisa meningkatkan lagi kaitannya dengan promosi medsos yang tadi disampaikan cukup banyak karena keterbatasan kami jadi masih melalui WA lah. Namun demikian kami pemasarannya itu sudah cukup lumayan sebetulnya, sudah sampai kalau bawang gorengnya sudah sampai ke luar kota, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jakarta juga sudah ada. Cuman kami terbatas di kemasannya. Kami ingin meningkatkan kemasan, kemasannya ingin yang seperti toples, kemudian toplesnya itu bisa dibalut lagi dengan yang agar kedap udara gitu loh, jadi lebih awet. Nah itu kesulitan mencari bahannya itu di mana. Kemudian untuk yang pepesnya itu juga sudah cukup bagus. Kami juga sudah berusaha di dalam rangka mendapatkan pasarnya itu kita sudah memunculkan testimoni-testimoni yang seperti tadi disampaikan. Jadi di situ ada video juga yang tadi testimoni sedang makan pepes yang begitu enaknya sehingga menggilirkan pemasar atau peminat yang lainnya. Nah itu kami juga kesulitan kepengin divakum. Nah itu kami sudah berbagai di toko itu di online itu untuk mencari ukuran plastik vakum yang diharapkan untuk bisa memasukkan pepes masih belum bisa. Jadi mohon untuk bisa diberi pencerahan dalam hal ini karena itu di dalam usaha saat pandemi seperti ini cukup lumayan rame gitu. Saya kira itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih Ibu Sri Lastuti dari BPP Banyu Urip. Bisa langsung dijawab Mas Rizky atau Bu Nani. Ini Bu Sri Lastuti ini sudah sebagai pelaku usaha selain penyuluh nih Mas Rizky, Bu Nani. Dia punya usaha pepes ikan dan bawang goreng. Belum sampai Ciawi ya Bu, pepes ikan bawang gorengnya. Nah ini dia punya permasalahan kan bagus katanya. Permasalahan dengan kemasan dan sebagainya. Bagaimana Mas Rizky lanjut? Oke, baik. Ya. Mencoba menjawab, mohon izin Bu Nani ya. Ini Banyu Urip Purworejo ya Bu Sri Lastuti? Leres jadi keluar Jawanya. Oh, nggih, ya. Baik, kota kelahiran saya Bu. Kalau tadi kota tinggal, ini kota kelahiran. Jogja kota tinggal, ini kota kelahiran. Oh iya baik. Oke. Nggih. Bagaimana kita membuat kemasan itu menarik? Ya tadi pertanyaannya kan vakum. Kemasan vakum yang belum atau kurang. Jadi begini memang. Saya akan menjawab secara umum bahwa kemasan itu menjadi salah satu daya tarik. Ya, bahwa saat ini kalau ada pameo, ada kata-kata don't judge the book by the cover. Kalau dagangan just the book by the cover pasti. Covernya dulu, isi belakangan. Ya, jadi kalau covernya nggak menarik, kemudian ya. Iya, kalau isinya covernya nggak menarik itu pasti belum tentu dilirik isinya. Tapi kalau covernya menarik, coba dulu, rasanya pikir belakangan. Nah, gitu kan. Nah, untuk mensiasati itu memang begini, mengemas barang dagangan itu pastikan kita mengetahui tujuan pengemasan itu. Kalau memang bangsa kita itu lokal dan tidak membutuhkan kemasan yang wah. Saya pikir kemasan tidak terlalu penting. Kalau memang itu pasarnya lokal dan itu posisinya tidak membuat sesuatu yang urgent. Misal begini, kemasan yang memang dibutuhkan adalah takut tumpah atau takut busuk. Nah itu wajib menggunakan kemasan itu.
Atau gitu mempengaruhi kan, ya. rasa gitu. Iya, mempengaruhi rasa. Tapi kalau memang ternyata tidak mempengaruhi esensi dari barang dagangan kita, dan itu ternyata memang dagangan, kalau pepes ikan kan sekali makan atau 2 kali makan, gitu kan. Paling masuk kulkas diinget lagi, dihangatkan lagi, Jawanya keluar airnya kan. Nah, itu kira-kira tidak perlu menggunakan kemasan yang terlalu rumit. Karena kemasan vakum susah, apalagi di Purworejo agak susah memang mencari kemasan vakum. Tapi Mas Rizky kalau dari Banyuurip ke Ciawi kan jauh. Nah, kalau memang tujuannya untuk perjualan keluar, artinya membutuhkan waktu panjang. Nah, selain kemasannya, kita juga harus melihat produk barangnya juga. Kita sesuaikan. Artinya begini, kemasan yang menarik tidak akan ada artinya ketika barang dagangan di dalamnya juga tidak bisa tahan sampai di sini. Nah, kesulitan mencari kemasan vakum, mungkin Bu Sri bisa mencari kemasan-kemasan lain yang bernilai ataupun memiliki kualitas yang sejenis. Tapi memang susah di sini. Karena memang ada standar kemasan-kemasan khusus, apalagi ini untuk pepes ikan. Iya, betul. Kalau untuk bawang gorengnya mungkin kita bisa banyak. Tapi untuk karena ini pepes ikan tahannya sebentar, mungkin memang kalau tidak ada di daerah asal, mau tidak mau kita harus mencari di daerah yang lain. Perbatasan, Magelang, atau Yogyakarta. Apabila memerlukan biaya tambahan untuk up harga, ya tidak apa-apa. Karena memang itu yang dibutuhkan. Ingat, bisnis harus tetap memikirkan profit dan sustainability-nya agar tetap bertahan. Di luar ongkir ya, Mas? Di luar ongkir. Oke. Mungkin Ibu monggo. Yang jadi perhitungan terakhir adalah itu ongkirnya berapa? Bareng-bareng belinya. Silakan, Bu. Oke. Ada tambahan, Ibu? Bu Lastuti. Sri Lastuti, Bu Sri Lastuti. Yang menarik buat saya adalah Ibu ini mempunyai produk yang banyak dibutuhkan orang loh, termasuk saya. Ya, untuk sarapan enak sekali, ada bawang goreng dan ada pepes ikan ya Bu ya. Tentang tadi kesulitan Ibu soal kemasan, saya tidak akan menyoroti ke sana, tetapi yang menarik adalah bagaimana Ibu kemudian mengembangkan pasar Ibu untuk produk pepes ikan itu yang tidak bisa dijangkau dalam jarak jauh seperti itu. Nah, Ibu coba melihat di pasar-pasar di sekeliling Ibu, itu pasti banyak rumah makan dan sebagainya. Yang pertama Ibu targetkan dulu, Ibu akan menjual berapa banyak dalam 1 minggu misalnya seperti itu. Nah, Ibu bisa menghitung tuh, oh kalau gitu saya titipkan di restoran ini sekian, di restoran ini sekian, di restoran ini sekian. Masa sih nggak ada yang laku satupun? Ya kan? Pasti ada. Nah, jadi maksud saya, daripada Ibu kemudian berpikir kepada bagaimana mengemasnya supaya bisa menjual ke Ciawi, bagaimana mengemasnya supaya bisa menjual ke Jakarta, lebih baik Ibu fokus kepada kebutuhan-kebutuhan di sekitar Ibu. Nah, kenapa? Karena produk Ibu ini mudah rusak, ya. Jadi dikhawatirkan meskipun nanti dalam kemasan yang baik, dalam vakum dan sebagainya, itu barangnya kemudian rusak, Ibu akan mematikan malahan brand Ibu jadinya. Orang nggak percaya lagi kepada brand Ibu. Gitu ya Bu, belas gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi menemukan pasar lokal ya Bu ya. Menemukan pasar lokal seperti yang sampaikan oleh Pak Kapus waktu pertama ya. Dari pertama tadi ya. Baik, masih ada pertanyaan yang lain? Oke, kali ini dari Teguh Kurniawan. Di mana ini Pak Teguh ya? Oke, Pak Teguh, pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan produk kita supaya orang tidak bosan dengan produk yang kita tawarkan? Inovasi seperti apa, Mas Rizky? Itu salah satunya tadi. Kembali lagi ya, kurang lebih sama tadi ya. Diulas saja dulu sedikit, Ibu silahkan. Oke. Halo Mas Teguh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan Mas Teguh ya, ini sebetulnya yang berulang-ulang saya sampaikan. Lagi-lagi inovasi yang diperlukan, lagi-lagi kreativitas yang kita perlukan. Kita tidak bisa memaksa konsumen kita untuk menyukai produk kita. Tetapi bagaimana caranya kita menyajikan produk kita untuk disukai oleh konsumen kita, kan seperti itu. Maka tadi itu produk-produk diferensiasi apa yang bisa kita tawarkan yang mungkin agak berbeda dan dibutuhkan oleh konsumen kita. Seperti itu kira-kira ya tipsnya ya Pak Teguh ya. Oke, terima kasih. Mau menambahkan Mas Rizky? Oke, baik. Tadi saya melihat ada dari Bu Arsya lupa ada pertanyaan tentang community marketing. Ya, mungkin terlewat belum kita jawab. Ya. Iya? Sebelumnya untuk inovasi saya sepakat dengan Bu Nani bahwa
Yang paling penting adalah kita bisa menggali sisi lain dari apa yang kita munculkan. Tidak melulu jualannya, tapi di sisi lain selain jualan itu. Empatinya, kemudian nilainya dari barang itu. Itu akan menjadi lebih penting daripada sekedar kita hanya mengulik tentang produk. Oke. Itu inovasi lebih penting. Memberikan nilai lain untuk produk yang kita jual. Ada edit value yang lain ya. Oke, baik. Nah, terakhir tentang community marketing tadi saya menarik bahwa memang salah satu tips untuk bagaimana mempertahankan eksistensi penjualan adalah dengan community marketing. Apa itu community marketing? Tadi ada yang menanyakan, mungkin saya akan menjawab. Community marketing adalah pemasaran di mana pasarnya sudah ada. Ini salah satu bentuk tadi dari sisi place. Ya, pasarnya sudah ada. Caranya bagaimana? Kita adakan tadi bakti sosial. Kita adakan kayak CSR-nya ya. CSR, kita adakan promosi dengan bentuk berbagi-bagi gratis. Itu community marketing. Agar apa? Nanti otomatis jualan kita akan terjual dengan sendirinya. Bakti sosial kan sekali. Bagi-bagi gratis sekali. Tapi orang akan enak. Oh, saladnya enak nih. Ini butuh, ini seger. Otomatis akan nanti repeat order beli. Dia akan mencari. Siapa sih yang menyediakan ini? Toko mana nih? Itu yang akan dicari. Mungkin itu. Oke, baik. Baik, Mas Rizky, Bu Nani, di saat terakhir 1 menit, tolong disampaikan harapan, motivasi, inspirasi untuk semua Sobat Brokoli, silakan. Baik, sahabat-sahabat Brokoli, lagi-lagi saya ingin menyampaikan dengan pembicaraan kita dari pagi ini, kita kemudian menumbuhkan motivasi kita dan kreativitas kita yang berasal dari kesukaan kita. Nah, kemudian dengan kesukaan itu, tidak ada orang yang mampu bekerja sendiri. Karena itu, kita harus membangun network, kita harus membangun kerjasama dengan terutama yang di sekitar lingkaran bisnis kita kalau kita ingin bertahan dalam bisnis kita. Dalam situasi sulit seperti sekarang ini, sulit bagi orang lain, mungkin tidak sulit untuk kita. Tidak ada yang sulit bagi orang-orang yang mampu berkreasi dan berinovasi. Nah, tingkatkan jejaring kita, tingkatkan silaturahmi kita. Di situ ada pengetahuan, di situ ada rezeki. Dan itulah yang membuat bisnis kita akan bertahan. Seperti itu ya. Terima kasih sudah bersama kita. Baik, terima kasih Bu Nani. Silakan Mas Rizky. Baik. Satu kata dari saya adalah, dari kemarin satu kata tapi jadi 2 kata ya. Tetap terus semangat. 3 sekarang malah ya. Oke. Ya. Semangat dan bahagia. Ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Networking penting. Ya, tetapi bangunlah networking dilandaskan dengan kesehatan. Karena kalau sehat, semua berjalan dengan baik. Sobat Brokoli tetap bersemangat. Produk pertanian adalah produk yang tidak akan pernah habis. Maka yakinlah bahwa apa yang Bapak Ibu Sobat Brokoli jual nanti itu memang tetap ada pangsanya. Tetap optimis, tetap semangat, jaga kesehatan. Membangun networking dengan mempertahankan nilai kebahagiaan. Betul. Membangun imunitas. Betul. Sehingga kita terbebas dari pandemi COVID. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup, Sobat Brokoli, ada satu komersial break. Enggak komersial ya Bu ya? Ada satu iklan layanan masyarakat berikut ini. Jangan lupa pakai masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tim PPMKP, saya sangat berharap sekali dan saya sangat bangga dengan teman-teman partisipasinya, ini kerja kerasnya dan semangatnya. Nah, mungkin untuk menjaga kesehatan kita di tengah pandemi COVID tersebut, mungkin kita harus patuh dengan SOP dari
dari pemerintah, yaitu selalu menggunakan masker. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Selamat datang di PPMKP. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai masker ya. Mbak, jangan lupa pakai masker. Oke, aku juga mau pakai. Jangan lupa pakai masker ya. Pakai maskernya ya. Selalu pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Pakai masker tetap keren kok. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Pakai masker ya. Maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungi aku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Selama di kantor, apalagi kalau kita sedang bertemu dengan teman atau rekanan kita atau teman-teman di kementerian lain, tetap kita gunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat dan tetap semangat. Jangan kau diam lagi, ku tak sanggup menahan. Bicaralah kau sayang, jiwa ini tak tenang. Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Cinta jangan kau lari. Apalah arti hidup ini tanpa cinta dan kasih sayang. Ya, Sobat Brokoli, akhirnya kita sampai di penghujung jumpa di Brokoli volume 3, materi ke-6, materi yang terakhir. Terima kasih tentunya untuk seluruh Sobat Brokoli dan partisipan yang masih tergabung bersama kami di 153 partisipan. Ya, terima kasih untuk terus bergabung bersama Brokoli. Mohon maaf bila dalam pelaksanaannya ada kendala teknis dan yang lainnya. Oh ya, ya ada apa Teh Mia? Oh ya, oke, baik. Ada Pak Kapus yang juga ingin menghadiri acara Brokoli yang terakhir untuk segera memberikan sambutan untuk seluruh Sobat Brokoli yang ada. Silakan Pak Kapus, selamat datang Pak. Ya, silakan Pak. Baik Pak. Mungkin Sobat Brokoli yang mungkin baru bergabung di materi yang terakhir ini, beliau adalah Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian yang kalau Sobat Brokoli ikut pada materi yang pertama, beliau menyampaikan materinya strategi pemasaran produk pertanian. Dan sekarang Pak Kapus akan menyampaikan sambutan penutup untuk kegiatan Brokoli volume 3 ini. Silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada kita semua, khususnya sobat-sobat brokoli yang saya banggakan karena terus mengikuti acara kita ini. Tema kita kali ini memang sangat mendukung sekali bagi teman-teman, khususnya di daerah-daerah dalam menghadapi kondisi pandemi COVID saat ini. Dan saya sangat berharap sekali webinar kita kali ini mendukung usaha teman-teman di daerah. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Badan atas supportnya, teman-teman UPT yang mungkin bisa saya sampaikan ini beberapa dari Cinagara, dari Batu, dari Ketindan, Batangkaluku, Polbangtan Bogor, PP, yang belum Pak Heri juga hadir, rutin mengikuti kita. Terima kasih Pak Heri atas dukungannya dan teman-teman PPMK Ciawi. Selanjutnya juga teman-teman penyuluh, koordinator penyuluh di beberapa daerah, termasuk yang saya ikuti yang aktif dari Papua, dari Kerom nih, terima kasih sekali. Terus teman-teman dari Sulawesi Selatan, teman-teman dari Banten, tadi ini juga ada teman dari Jogja, dari Bogor, ya terima kasih. Dan teman-teman lain yang aktif mengikuti acara brokoli kita. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kami bahwa brokoli kami juga bisa diterima oleh teman-teman. Ini merupakan volume ketiga dari brokoli. Rencananya nanti bulan Oktober kita juga akan melaunching yang volume keempat. Temanya masih kita bahas, tapi kira-kira terkait dengan manajemen keuangan. Selanjutnya terima kasih saya kepada narasumber kita hari ini, Bu Nani, ini senior kami di PPMKP, Mas Rizky ini junior kami. Jadi ada senior dan junior nih. Terus Bu Fira sebagai host kita dan teman-teman panitia yang sudah bekerja keras dalam mempersiapkan brokoli volume ketiga tersebut. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman, jaga kesehatan di tengah pandemi COVID tersebut. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di volume keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Demikian Sobat Brokoli, akhir dari Brokoli Volume 3. Kita akan bertemu lagi di Brokoli selanjutnya yang direncanakan akan tayang pada bulan Oktober. Nantikan kami ya di Brokoli Ngobrol Asik via online. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Di ujung kemarau panjang yang gersang dan menyakitkan. Terima kasih Bapak Ibu, bertemu lagi nanti di bulan Oktober. Terima kasih untuk seluruh tim Brokoli PPMKP. Terima kasih juga kepada narasumber, Bu Nani dan Pak Rizky, juga kepada Kepala Pusat, Kepala PPMKP dan seluruh jajarannya. Musik impian semu, kau hadir di sini di batas kerinduanku. Kasih, kau genggam tirai kabut di hatiku, kau isi harapan baru untuk menyongsong masa depan bersama. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama. Ketika rembulan tersenyum di antara mega biru, ku tangkap sepersit isyarat di matamu.
kasih, kau sibak sepi di sanubariku. Kau bawa daku berlari dalam asmara yang menambah bahagia. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama.